Kematiannya menggemparkan Kairo. Pemakamannya dihadiri lebih dari 500.000 orang. Siapakah Insinyur Solah Atiyah? By Vimadani, Desember 2019. Dari kampung kecil bernama Tafahna Al-Asraf, ada 9 sarjana miskin lulusan Fakultas Pertanian. Mereka sepakat membuat sebuah peternakan unggas. Sembari mencari mitra ke-10, mereka menjual tanah, perhiasan, hingga meminjam. Terkumpullah modal yang tidak banyak, tapi cukup untuk memulai usaha tersebut. Mereka sebenarnya butuh satu lagi mitra ke-10. Siapakah mitra ke-10? Insinyur Solah Atiyah, salah satu dari 9 orang itu berkata, "Saya sudah menemukan mitra ke-10." "Siapa?" tanya teman-temannya. "Allah. Mitra ke-10 kita adalah Allah. Allah akan mendapatkan 10% dari keuntungan kita. Dengan perjanjian, Allah akan memberikan jaminan perlindungan dan pemeliharaan serta jaminan keamanan dari wabah penyakit." Akhirnya mereka sepakat. Kontrak kerjasama pun ditulis secara rinci dan dicatatkan ke notaris, lengkap dengan peran mitra ke-10 tersebut. Satu musim, bisnis mereka langsung meroket di luar prediksi mereka. Lalu mereka pun bersepakat menaikkan jatah keuntungan untuk mitra ke-10 dari 10% menjadi 20% di musim kedua. Lalu terus naik hingga menjadi 50%. Bagaimana keuntungan mitra ke-10 dialokasikan? Dimulai dengan membangun sekolah dasar Islam Putra, lalu lanjut Putri, kemudian lanjut mendirikan sekolah menengah Islam Putra, lalu Putri, kemudian Aliyah Putra, lalu Putri. Karena keuntungan terus membanjir, akhirnya dibentuklah Baitul Mal. Mereka pun mengajukan ke pemerintah untuk membangun universitas di kampung. Awalnya proposal pendirian universitas itu ditolak pemerintah dengan alasan tiada akses bagi mahasiswa ke kampung itu. Mereka kemudian mengajukan pembangunan universitas lengkap dengan stasiun kereta beserta jalurnya dengan biaya mandiri. Akhirnya proposal ini disetujui. Pertama dalam sejarah Mesir, berdirilah sebuah universitas di perkampungan kecil. Mahasiswa pun berdatangan. Kampus terus berkembang hingga kampus itu dilengkapi asrama putri dengan kapasitas 600 kamar dan asrama putra dengan 1000 kamar. Tak berhenti di kampungnya, Insinyur Solah Atiyah juga membangun Baitul Mal di kampung-kampung lain hingga kemiskinan hilang dari kampung-kampung itu. Lalu dipublikasi ke kampung lain hingga dikatakan tak ada kampung yang disinggahi Insinyur Solah kecuali dibangun Baitul Mal. Bantuan juga diberikan kepada fakir miskin dan para janda. Pemuda pengangguran pun dilatih untuk mengelola perkebunan sayur hingga mandiri. Pada saat panen raya, seluruh penduduk dikirimi paket sayur. Pada bulan Ramadan, diadakan buka puasa bersama untuk seluruh warga desa. Disiapkan pula perabotan untuk gadis-gadis yatim yang ingin menikah. Seiring dengan semakin membesarnya keuntungan bisnis, disepakatilah seluruh keuntungan untuk mitra ke-10 naik menjadi 100%. Insinyur Solah yang awalnya adalah salah satu mitra usaha, berubah menjadi karyawan Allah. Dia hanya menerima gaji, namun memberikan syarat kepada Tuhannya, membuatnya hanya butuh kepada Allah dan hanya meminta kepadanya. Demikianlah sosok Insinyur Solah Atiyah. Kematiannya menggemparkan Kairo, meskipun ia tak ingin dikenal, dan meskipun telah meninggal, pahala jariahnya insya Allah terus mengalir.